Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Susikoma dari program studi pendidikan agama Islam semester 8. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu manajemen lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Shodiq MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paradigma manajemen pendidikan Islam. Poin yang pertama yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam. Manajemen sarana dan pendidikan agama Islam adalah proses pengelolaan dan pengaturan fasilitas serta peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam agar dapat menunjang kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam bukan hanya sekedar pengelolaan aset fisik, melainkan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga mendukung tercapainya tujuan pendidikan Islam. Fungsi dan tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam yaitu mendukung proses belajar mengajar yang efektif, kemudian menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan islami, dan yang terakhir yaitu optimalisasi pemanfaatan aset. Aspek-aspek dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam yaitu perencanaan atau anggaran, yang kedua pengadaan atau proses pembelian atau pembangunan, yang ketiga inventarisasi atau pencatatan dan pendataan yang akurat, yang keempat pemanfaatan atau penggunaan yang efisien, yang kelima yaitu pemeliharaan atau perawatan rutin, dan yang terakhir yaitu penghapusan atau pemusnahan jikalau aset tersebut tidak terpakai atau rusak sesuai dengan ketentuan. Paradigma Islami dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama prinsip amanah, efisiensi, keadilan, dan dalam pengelolaan. Yang yang kedua pemanfaatan untuk kemaslahatan umat, dan yang terakhir yaitu inovasi dalam mendesain dan fungsi sarana yang menunjang pendidikan karakter Islam. Kemudian yang poin B yaitu manajemen lembaga pendidikan Islam. Manajemen lembaga pendidikan Islam adalah pengelolaan lembaga pendidikan secara islami dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Manajemen lembaga pendidikan Islam mengacu pada pengelolaan keseluruhan organisasi dari struktur hingga sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan. Struktur organisasi lembaga pendidikan Islam idealnya mencerminkan prinsip musyawarah, di mana setiap keputusan penting diambil melalui diskusi dan juga musyawarah bersama. Fungsi dan ruang lingkup manajemen kurikulum atau pengembangan kurikulumnya umum atau agama, kemudian manajemen sumber daya manusia atau SDM, lalu manajemen keuangan atau perencanaan anggaran, kemudian manajemen peserta didik atau pembinaan karakter, dan yang terakhir yaitu manajemen penjaminan mutu atau standar mutu pendidikan Islam. Paradigma Islam dalam manajemen lembaga terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama kepemimpinan proaktif atau uswah hasanah, yang kedua prinsip keadilan, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, yang terakhir yaitu orientasi pada pembentukan insan kamil atau manusia seutuhnya, dan yang terakhir yaitu manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat atau humas adalah perencanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan juga evaluasi dalam kegiatan kehumasan
suatu organisasi. Manajemen hubungan masyarakat atau humas di sini berperan vital dalam membangun citra positif, kepercayaan, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Tujuan humas sendiri yaitu membangun komunikasi efektif dan juga stakeholder yang terdiri dari orang tua, masyarakat, pemerintah, alumni, dan juga donatur. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Lalu membangun kepercayaan dan citra positif lembaga. Dan yang terakhir yaitu promosi dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Paradigma Islami dalam manajemen humas yaitu komunikasi yang santun, jujur, dan transparan. Kemudian berpegang pada nilai-nilai dakwah dan sinergi. Kemudian membangun ukhuwah. Dan yang terakhir, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi secara bijak. Baik, kesimpulan dari 3 poin penting pengembangan paradigma pendidikan manajemen Islam yaitu dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan Islam, manajemen lembaga pendidikan, dan manajemen hubungan masyarakat adalah sebuah keniscayaan untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan implementasi manajemen yang efektif dan juga inovatif di ketiga poin ini, lembaga pendidikan Islam dapat tumbuh menjadi institusi yang unggul, berdaya saing, dan mampu mencetak generasi muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kukuh dalam iman dan mulia dalam akhlak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, atas kebisingan juga. Sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.